Pemerintah berhasil mengamankan komitmen pendanaan senilai 17 miliar dolar Amerika Serikat dari Asian Infrastructure Investment Bank untuk mendukung berbagai proyek pembangunan selama periode 2025-2029. Selain komitmen pendanaan, AIIB juga akan membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerjasama. Pemerintah berhasil mengamankan komitmen pendanaan senilai 17 miliar US dollar dari Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional selama periode 2025 hingga 2029. Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil utama dari pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, China. Selain komitmen pendanaan, Indonesia juga menerima sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di dalam negeri. Lembaga tersebut menyatakan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerjasama serta meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek yang didukung Asian Infrastructure Investment Bank. Rencana pembukaan kantor tersebut akan semakin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB. Jadi diskusi dengan Asian Infrastructure Investment Bank cukup menarik dan cukup dalam. Yang paling penting adalah kita bisa berhasil mengamankan pendanaan sekitar 17 miliar dolar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025 sampai 2029. Itu kontribusi yang amat besar untuk pembiayaan proyek-proyek di Indonesia. Purbaya menegaskan Asian Infrastructure Investment Bank tetap menaruh kepercayaan tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia. Tidak ada kekhawatiran dari pihak AIIB terkait pengelolaan fiskal maupun prospek perekonomian nasional ke depan. Tim Liputan ADS. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto batal hadir dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang digelar di Kazan, Rusia. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dan agenda strategis Presiden yang telah diperhitungkan secara matang. Meski tidak menghadiri KTT ASEAN di Rusia, pemerintah memastikan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama regional dan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara ASEAN tetap berjalan optimal. Beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia, beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal dan dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang. Pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan kenaikan suku bunga acuan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin
memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Kita ke informasi pertama pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China. Kunjungan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di tengah dinamika serta volatilitas ekonomi global yang masih berlangsung. Salah satu agenda utama kunjungan kerja Purbaya di Beijing yakni mempersiapkan penerbitan Sovereign Panda Bonds. Penerbitan Sovereign Panda Bonds diharapkan dapat mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral local currency transaction serta mendorong pendalaman kerjasama keuangan kedua negara. Purbaya berharap kunjungan kerja ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan, sekaligus memperluas jaringan kemitraan strategis dengan investor global. Dalam kunjungannya ke Beijing, Purbaya juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok Lan Foan. Utamanya saya minta Kementerian Keuangan Cina untuk ikut mendukung penerbitan Panda Bond di Cina ini. Dan rupanya Kementerian Keuangan Cina itu penguasa banyak BUMN Cina termasuk CITIC dan lain-lain yang punya dana besar. Sehingga dukungan dari Kementerian Keuangan Cina amat penting untuk kesuksesan penerbitan Panda Bond. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mengingatkan semua kementerian lembaga terkait untuk segera menjalankan program pemulihan permanen di wilayah yang terdampak bencana. Ya, dengan percepatan pemulihan tersebut, masyarakat yang terdampak bisa membangun kembali kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mengingatkan kepada semua kementerian lembaga terkait untuk segera menjalankan program pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu dilakukan agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera merasakan manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah berbulan-bulan menghadapi berbagai keterbatasan akibat bencana. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian menegaskan, kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran harus segera bergerak mengeksekusi program yang telah direncanakan. Dengan percepatan tersebut, masyarakat yang terdampak bencana bisa memperoleh hunian yang layak, infrastruktur yang kembali berfungsi, sehingga bisa membangun kembali kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Meliputi 33 KL, 23 KL kementerian lembaga utama seperti misalnya PU, Dikdasmen, ya, pendidikan, ya, kemudian agama yang ngurusin rumah ibadah, madrasah, kemudian Kementerian Perhubungan, Pertanian, kemudian untuk tambak-tambak itu Kementerian KKP, Kementerian Perumahan, itu yang kementerian yang utama yang memang ditunggu masyarakat. Kemudian seperti diketahui, pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera. Alokasi anggaran tersebut akan dibagi ke dalam 3 tahun anggaran hingga 2028. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.